Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Sister. Selamat pagi. Menarik sekali topik yang akan kita perbincangkan kali ini ya, Sister. Iya. Karena kali ini kita akan membahas latihan kekuatan jiwa. Kalau biasanya, Sister, kita kan mengenal latihan itu adalah latihan kekuatan fisik, begitu ya. Kali ini kita akan berbicara tentang kekuatan jiwa, latihan kekuatan jiwa. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, Sister ya. Latihan kekuatan jiwa itu apa sebenarnya, Sister? Latihan kekuatan jiwa itu seperti apa? Itu kan terdiri dari dua kata ya, latihan dan jiwa. Jiwa, benar. Bisa dijelaskan? Jika kita ingin memiliki satu badan yang kuat ya, badan yang kuat, kita olahraga ya, atau kita makan vitamin, kita makan makanan yang bergizi, kita bergerak-gerak supaya otot-otot badan menjadi kuat. Itu latihan fisik. Bagaimana dengan latihan jiwa? Jiwa, iya benar Jika sekali. kita jiwa itu fungsinya berpikir, bergerak ya, menggerakkan badan. Mempunyai emosi, mempunyai keinginan, mempunyai kemauan, itu jiwa. Maka jiwa itu jika hendak menjadi positif terus, mempunyai semangat terus, mempunyai gairah terus, ya juga harus latih berpikir. Latih berpikir. Ya, latih berpikir artinya jangan izinkan pikiran yang kita tidak mau tercipta dalam diri kita, dan andai kata itu menjadi tercipta, kita cepat mengusir pikiran itu yang negatif, supaya kita bisa ada space, ada ruang untuk mencari satu pikiran yang positif. Latihan seperti apakah yang cocok kita lakukan, Sister? Ya, baik Endra, satu hal yang kita semua tahu adalah siapapun di dunia ini tidak bisa memberi kita satu pikiran atau satu perasaan yang kita tidak mau. Mereka tidak paksa saya menjadi bahagia atau paksa saya menjadi sedih. Saya menjadi bahagia atau sedih karena atas kemauan saya sendiri. Berarti kita pengontrol perasaan, kita pengontrol pikiran yang total. Biar apapun di sana, kita adalah pengendali emosi kita, pikiran kita, sikap kita, kesadaran kita. Maka kita adalah full control atas diri kita sendiri. Apa yang harus pertama kali saya lakukan untuk agar bisa menguatkan jiwa saya selain saya harus selalu berpikir positif, begitu, Sister? Karena terkadang untuk berpikir positif ketika kita memiliki masalah atau kita sedang dirundung suatu yang kurang baik, begitu, itu merupakan sesuatu yang sangat susah sekali, begitu, Sister? Itu pertanyaan yang bagus. Sekarang saya ingin pilih, saya mau seperti apa? Apakah harga diri saya? Adakah saya mau dimanipulasi oleh situasi? Adakah saya mau diatur oleh orang luar? Saya tidak ada pribadi yang kokoh. Saya tidak percaya pada Tuhan. Tuhan tidak akan membantu saya. Maka jika hidup kita adalah God-centered, pusat atau tujuan perhatian kita adalah pada Tuhan, Tuhan akan membimbing saya. Tuhan ingin saya menjadi benar, Tuhan ingin kejujuran, sehingga saya tetap sepertinya sudah ada jangkar ya. Jika kapal kan dia menjatuhkan jangkar ke dalam laut supaya kapal itu tidak bergerak jauh dari sana. Jangkar saya di atas Tuhan. Maka saya tanya, Tuhan mau seperti ini, saya lakukan. Maka jangkar saya di sana, hidup saya God-centered. Pusat dari perhatian hidup saya ini. Jadi jika seseorang memiliki jiwa yang tidak kuat, begitu, Sister? Jika orang itu tidak kuat, dia bisa belajar berpikir positif sedikit demi sedikit. Misalnya jiwa yang sering-sering tidak sabar ya, benar sekali. dia bisa janji pada dirinya dan juga bicara dengan Tuhan. Tuhan, saya akan jadi sabar dari jam 9 hingga jam 10 pagi ini. Sudah cukup. Paling dia sudah mulai dengan satu permulaan yang kecil. 1 jam dia coba sabar. Itu jika merupakan setiap hari 1 jam, 1 bulan, 30 jam dia sudah sabar.
ternyata tidak harus yang saya pikirkan Tidak ketika harus ya kita jadi sempurna iya sekalian. benar sekali. Ternyata itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Kita Kecil. bisa berjanji dulu pada diri Satu kita. step. Yang kecil dulu Iya. ya, kita mulai tidak marah 1 jam. Mungkin itu bisa dicontoh juga Ya, pemirsa juga bisa Dewata yang melakukan ada di ya. rumah ya. Selain 1 itu jam jangan 1 marah, jam. 1 jam senyum, 1 jam kata-kata Anda adalah manis, 1 jam Anda ingat Tuhan, 1 jam Anda coba menjadi orang yang luar biasa hebat. Pemirsa, coba itu setiap hari 1 jam. Lihat hasilnya dalam 1 bulan. ini merupakan latihan yang Benar. Itu baru begitu ya, topik tidak kita biasa kan ya. menjadikan jiwa kuat. Kuat begitu Maka ya, akhirnya jiwa itu jadi kuat. jadi kuat ya, karena memang segala sesuatu itu Iya. untuk mencapai targetnya itu memang harus diperlukan latihan. Saya suka begitu Endra ya. katakan move on. Jika kita ambil 1 langkah, kita harus ambil langkah kedua. Jangan kembali pada titik Langkah awal. Maka jika kita terus berfluktuasi, ada marah, ada senang, ada marah, ada senang, itu kan kita tetap ada di tempat yang sama. Tapi move on itu dari langkah 1 ke langkah 2 ke langkah 3. Maka jangan kembali pada posisi yang negatif. Maka jiwa itu menjadi kuat. Maka latihan itu perlu mawas diri. Gitu ya, Sister. Untuk menguatkan jiwa itu apakah harus selalu dengan cobaan-cobaan begitu, Sister? Cobaan itu ujian. Oh, ya. Dan jika kita ada satu ujian dan kita lulus, bagaimana perasaan kita? Bahagia, Iya, tentu hebat, saja. Oh, iya. kuat, sukses. Maka ujian itu adalah membantu kita menghadapi satu situasi dengan positif dan muncul dari situasi itu sebagai pemenang, sebagai orang yang berhasil. Dan kita belajar. Jika kita tidak ada ujian, bagaimana kita tahu kita kuat? Seorang pejuang yang masuk medan perang, jika dia menjadi perwira yang bagus, kita tahu, wah dia ini pemberani, dia ini hebat. Dan kita kasih titel pada dia ini Mahawira misalnya. Kita ini juga bisa jadi Mahawira jika kita bisa menang dalam situasi-situasi hidup yang datang pada kita dan kita bisa mengatasinya dengan baik dan positif tanpa mencederakan diri kita dan mencederakan orang lain. Tetapi dalam perjalanan hidup kita jadi ceroboh, kita melakukan yang salah, kita akan derita. Kita harus bayar apa yang kita telah lakukan, seperti bayar hutang. Seperti Ya. bayar hutang selalu Ya, ya begitu benar. ya. Banyak, Sister ya, orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya kekuatan jiwa itu penting juga untuk dilatih begitu ya, untuk menguatkan Sangat mental penting. kita begitu ya. Ya. Karena orang-orang sekarang terlena, Sister, begitu, Benar ingin sekali. memiliki body yang bagus, Mereka begitu ingin penampilan yang kebahagiaan cantik. yang sementara. Setelah Jadi yang itu dilatih mereka menjadi sedih, malu, dan apa yang bisa kita lakukan yang berlalu sudah berlalu. Maka miliki jiwa yang kuat, buatlah latihan, sisihkan waktu untuk renungan, bicara dengan Tuhan, kasih kepositifan pada diri sendiri, dan angkat martabat kualitas hidup kita. Kualitas hidup artinya pola pemikiran, kesadaran, sikap, dan karakter. Semuanya menjadi terangkat dengan mengatakan yang baik pasti dibalas dengan yang baik. Dan yang jelek nanti akan dibalas dengan yang jelek. Saya mau yang baik, maka saya lakukan yang baik. Satu hal, Hendra, saya ingin bicara dengan Hendra dan juga pemirsa ya Dewata Kompas, Kompas Dewata itu. Kenapa? Karena apa? Kita jarang memberi waktu, waktu quality untuk diri kita. Kita kasih waktu untuk badan, pakaian apa, dandanan rambut seperti apa. Kita kasih waktu untuk badan, tapi waktu untuk perasaan pribadi, karakter, waktu untuk sikap, kita jarang ada buat perancangan untuk itu. Dan jika kita berada di mana-mana situasi, kita terjun ke dalam situasi dan kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita. Maka investasilah pada diri Anda. Investasilah dengan menjadi diam 1 jam,
lihat diri, apresiasi diri, lihat kekuatan diri, angkat kekuatan itu, lihat kelemahan, hapusnya pelan-pelan. Itu kan merawat diri sendiri dan mengangkat harga diri. Kita jadi matang dan bijaksana dengan cara itu. Menarik sekali ya, Sister. Terkadang memang ini merupakan sesuatu yang jarang. Iya. Sister, ternyata kita sudah lama sekali ini mengobrol, dan di menit-menit terakhir, adakah sesuatu pesan yang ingin Sister sampaikan pada pemirsa Kompas Dewata yang ada di rumah, Sister? Iya, pemirsa, kita jiwa dan raga miliki keseimbangan. Paling sedikit kasih 5 menit untuk menjadi tenang, untuk jadi bersyukur. Ya, hitung semua kemudahan-kemudahan, untung-untung yang Anda nikmati dalam hidup ini. Anda punya badan yang sehat, Anda bisa makan, Anda bisa berkarya, Anda punya anak yang sekolah dan sehat anak-anak itu, suami Anda setia. Cukuplah hidup sederhana, tapi rasakan nikmat hidup yang bahagia. Jangan berpikir, nanti saya akan bahagia, sekarang saya harus bekerja keras. Nanti itu tidak akan datang-datang. Sekarang jadi bahagia, sekarang jadi bersyukur, sekarang apresiasi semua. Nanti kesyukuran dan apresiasi Anda akan meningkat lagi. Dan kita berjalan jiwa raga dengan cara yang sehat, walafiat, dan kebahagiaan kita terjamin. Maka miliki keseimbangan jiwa raga. Ya pemirsa, terima kasih.